Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya Mas Anjas. Mbak Mayami, orang dengar suaranya aku. Mbak Mayami Ya. sudah ada? Iya Pak, dengar. Oh, ada. Oke. Gimana Ternate? Baik-baik toh? Halo. Ya Pak, saya udah di Jogja soalnya. Oh, sekarang di Jogja ya. Oke. Jadi kemarin kan saya ceritakan tentang metode regularisasi. Jadi ini nanti akan apa artinya regularisasi itu? Reguler itu dijadikan reguler karena sekarang itu tidak reguler. Mengapa tidak reguler? Tidak reguler itu artinya ada gangguan kan? Tidak reguler. Jadi kita sekarang kuliahnya itu kan tidak reguler ya, tidak tatap muka. Gitu. Nah ini saya memakai model ini kan sebenarnya bagian dari regularisasi kan, gitu. Diregulerkan kan gitu. Saya nulis di papan tulis, kombinasi. Hari ini saya kira saya akan kombinasi dengan R ya. Mengapa itu disebut regularisasi? Ini kita punya model regresi dalam bentuk matriks Y sama dengan X plus epsilon. Kita meminimumkan sum square error Y minus XB transpose Y minus XB. Penyelesaiannya adalah X transpose. Saya mungkin begitu konsisten. Ini bisa transpose ya. X transpose X inverse, X transpose Y. Nah, kapan itu disebut tidak reguler? Bila determinan X transpose X itu mendekati 0. Ya kan untuk mencari inverse kan tergantung pada determinan ini. Kalau ini mendekati 0 kan pembagian level itu kan tidak boleh toh. Jadi ini juga tidak seimbang nanti. Jadi bisa bisa mendekati besar. Nah, sekarang bagaimana membuat jadi ini tidak reguler itu bila X transpose X menuju 0. Nah, arti statistiknya itu apa? Arti statistik. Ini XI saling korelasi. Jadi XI saling korelasi. Jadi kalau istilahnya di determinan itu satu baris satu kolom itu adalah kombinasi baris atau yang lain saling berkorelasi. Lalu bagaimana cara membuat regulernya? Nah ini kita buat kita baru itu R itu dari range gitu ya, sama dengan X transpose X plus lambda I inverse X transpose I. Jadi ini akan dibuat menjadi matriksnya ini menjadi matriks yang stabil. Matriks yang stabil. Jadi kalau awalnya itu
tidak reguler, artinya X transpose X ini jadi beta itu kan tidak stabil. Ini kan tidak stabil. Nah, dengan ditambah invers ini matriks ini yang stabil. Jadi estimator yang stabil, tapi ini tergantung pada apa? Tergantung pada lambda. Ini jadi bagaimana kalau begitu memilih lambda? Jadi persoalannya sekarang bagaimana memilih lambda kan? Jadi persoalannya itu dimulai dari determinan X transpose X menuju 0 itu berarti tidak reguler. Jadi arti statistiknya itu predikornya itu saling berrelasi. Dan dibuat reguler itu dengan menambahkan lambda I, lambda identitas, kemudian digunakan ini ternyata menjadi matriks yang stabil. Tetapi tergantung pada lambda, bagaimana memilih lambda kan. Nah, orang berpikir kalau beta R itu penyelesaian dari sum square error. Nah, beta R itu dipikirkan ini penyelesaian dari apa? Ya. Jadi kita mencari kok bisa ketemu ini gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ini karena kita punya meminimumkan ini, gitu, meminimumkan SSE kan. Nah sekarang kalau mendapatkan ini apa yang diminimumkan? Jadi secara matematis beta itu adalah penyelesaian. Argumen minimum dari SSE plus lambda sigma I dari 1 sampai dengan P beta I kuadrat. Nah ini akan disebut dengan kalau dalam variabel kalkulus ini disebut dengan Lagrange multiplier. Jadi secara matematis ini adalah jadi ini penaltinya itu karena tidak stabil kan harus dibuat caranya apa? Jadi orang hari berpikir ini adalah penyelesaian ini. Sekarang kita lihat ini itu penyelesaian apa? Matematisnya, ternyata penyelesaian dari minimum SSE tapi ditambah dengan lambda sigma I dari 1 P beta I kuadrat. Nah, jadi ini supaya kita mengerti berarti apa arti geometrisnya bentuk ini. Jadi ini menghasilkan terus ini kita bertanya arti geometrisnya seperti apa supaya kita bisa lebih mengerti gitu kan.
Jadi kalau SSE itu kan ini kalau kita anggap B1, B2 ya. Jadi nanti kita akan mempunyai ini SSE itu harga yang ini itu yang terkecil. Jadi ini adalah apa? SSE. Jadi untuk fungsi dua variabel itu kan maksimumnya yang dilihat itu adalah trace-nya yang ada di R2. Jadi saudara bayangkan kalau mangkok bakso itu, ya, bakso Wonogiri yang terkenal itu, bakso itu kan begini. Jadi itu maksimum, minimum kan begini, sama aja. Jadi bakso yang siap dimakan itu kan jenisnya mangkoknya kan ada ke atas, ya. Kalau diproyeksikan itu kan ini mangkok bakso itu, ya. Ini kalau diproyeksikan kan ini terus akhirnya ketemu ini kan. Jadi ini sesuai dengan di sini, contohnya ini diproyeksikan ini. Jadi harganya itu makin lama makin kecil. Jadi itu adalah SSE. Nah, sigma B kuadrat itu kan grafiknya kan lingkaran. Lingkaran. Jadi yang bersinggungan dengan ini adalah ini. Nah, gini. Jadi karena dengan negara ini yang minimum itu bukan kita ini tapi kita ini. Nah sekarang kalau kita lihat, jadi ini adalah, jadi kalau ini adalah beta head, yang di sini itu adalah beta head rate. Oke. Jadi saudara bayangkan minimum itu kayak makan bakso Wonogiri gitu, ini mangkoknya kan semuanya kan diproyeksikan ke bawah. Jadi di sini lingkaran ini yang terkecil kan. Nah ini SSE. Terus ada kendalanya kan ini sigma beta. Dan ini kan lingkaran dengan pusatnya kan. Nah karena kita mencari yang minimum yang berada di sini, walaupun ini bukan minimum SSE tapi minimum dari ini semua. Minimum dari ini semua. Ini adalah beta head. Nah sekarang besarnya gimana? Jadi kalau ini bisa jadi satu garis, bisa jadi enggak ya? Ini ditairkan, kita lihat kan begini. Jadi harga beta head itu dari beta head sering di apa namanya, sering itu seringkit, jadi disulutkan, apa namanya, tarik ya. Dari ini saya tarik ke sini gitu. Sehingga beta head itu juga disebut dengan seringkit estimator. Jadi di sini itu jelas bahwa ada semacam arti geometris yang akan membantu kita mengerti yang namanya penaksir regresi range itu seperti itu. Tapi itu semuanya masih satu lagi tergantung pada lambda. Ya, tergantung pada lambda. Jadi ini adalah bagian dari apa yang kita kenal dengan regularisasi.
dibuat apa? Reguler. Bisa nggak itu dimengerti mengapa itu disebut estimator tersusut atau shrinkage. Jadi dari SSE itu disering ke beta hat R. Ya. Jadi sekali lagi ini dimulai dari SSE, ini tidak reguler, ditambah lambda I itu dibuat stabil, terus ini dicari. Ini minimum dari apa? Ternyata minimum dari SSE plus lambda I. Ini seperti Lagrange multiplier. Nah, ini kalau kita lihat geometrisnya SSE itu ini dari Bangkok ini, tapi karena ini ada kendala lingkaran, maka ini yang minimum itu ini, karena ini kendalanya lingkaran. Jadi ini karena ada kendala terus, jadi kelas kita itu adalah kelas yang seperti saya ini kan kelas di kelas tapi mahasiswanya nggak ada. Ya, karena diregularisasi itu tadi. Ya. Kalau yang reguler kan mestinya kan Mbak Fitri di sini, Mbak Niken di sini, Mas Anjas di sini, Mbak Mayami di sini, Mbak Zul di sebelah sana kan gitu. Itu reguler. Nah, sekarang kita tidak reguler, penyelesaiannya adalah karena kita harus online. Semuanya tempat duduknya di kelasnya, di rumahnya masing-masing kan gitu analogi. Gimana? Penjelasan ini sudah cukup jelas atau belum? Ada yang ditanyakan? Mbak Zul? Jelas nggak? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Kedengeran, Pak. Ya, jelas nggak? Terdengar, Pak. Sudah cukup jelas? Belum? Silakan. Gimana? Ya, mana yang kurang jelas? Halo? Yang tidak mengerti di mana? Halo? Yang sukar apa namanya argumen yang mana? Yang sukar argumen yang mana? Halo? Iya, Pak. Yang sukar yang argumen yang mana? Yang belum mengerti? Aduh, Pak, kebetulan kalau di tempat saya tuh gambarnya agak kurang jelas. Jadi saya masih agak bingung menghubungkan gambar yang proyeksi yang mangkok itu tadi sama lingkaran yang pusatnya di 0,0. Oke. Jadi ini kan persamaan dari beta ini kan lingkaran toh? Ya, ini kan lingkaran. Jadi ini beta 1, beta 2, jadi ini kan lingkaran. Benar nggak? Ya mungkin walaupun nggak jelas ini adalah lingkaran. Nah, ini lingkaran sudah ngerti toh? Jadi yang dibutuhkan itu mangkoknya ini dan harus dalam lingkaran, berarti ini adalah titik minimum. Ini adalah titik minimum. Jadi ini kan kita meminimumkan SSE plus sesuatu. Jadi artinya meminimumkan SSE dengan kendala bahwa estimatornya itu harus dalam lingkaran, gitu. Harus dalam apa? Lingkaran. Jadi ketemunya ini. Nah kalau beta head itu panjang begini, sekarang kan jadi pendek karena ini di lingkaran ini, sehingga namanya shrinkage itu artinya ditarik itu sering kagel, sorry.
shrinkage. Ya, jadi kalau SSE itu persis di bawah mangkok, tapi ini sekarang adalah jadi mangkok itu di sebelahnya itu ada piring. Nah, jadi yang minimum itu yang berada di batas piring dengan mangkok gitu. Karena yang dicari itu tidak hanya secara keseluruhan, tapi ini ada irisannya dengan apa? Harus sekarang minimumnya itu harus dalam piring itu. Ya, jadi regularisasi itu dari yang tidak normal itu ditambah lambda I. Itu tidak normal, tapi sudah tidak normal itu dicari persamaan matematik apa yang memakai gabatan itu. Oh, ketemu. Nah, sudah ketemu, dicari arti geometrisnya kan gitu. Supaya kita lebih mudah menerima bahwa itu estimatornya itu ditarik kan gitu. Sehingga namanya shrinkage estimator. Nah, secara matematis kalau kita sudah ngerti geometrisnya, kita melakukan generalisasi. Nah, melakukan generalisasi itu dengan apa? Dengan mengganti BI kuadrat itu menjadi harga mutlak dari BI. Nah, itu kemudian kita mengenal yang disebut dengan estimator regresi Lasso gitu. Jadi di sini itu kalau matematika selalu menjadi lingkaran ini beta itu kan diganti harga pula itu sudah persoalan baru gitu. Jadi ini anaknya belajar matematik itu kan gantinya itu tidak mahal gitu. Hanya diganti beta kuadrat diganti dengan harga mutlak dari apa? Generalisasi menjadi bentuk umum ya. Jadi sigma BI kuadrat itu diganti sigma I dari 1 sampai dengan N mutlak dari BI. Jadi kalau ini kan permainan matematik kan gitu. Dan kalau nggak begini itu ya kalau ada statistika yang baru gitu. Jadi dulu orang mengganti ini ke sini gitu. Kalau kita kan belajar sudah ada hasilnya, jadi tinggal napak tilas saja kan gitu. Tapi kalau udah dokter mengganti, jadi semuanya penyelesaiannya baru, jadi tulisan baru itu. Kalau master hanya lebih aja kan gitu. Jadi kalau nanti yang pada mau mengambil tesis, Anda itu hanya barangnya sudah ada, tapi lebih dimengerti kenapa begitunya gitu. Ya, ini banyak topik-topik tentang Ritz dan Lasso itu masih banyak kalau mau apa namanya di ya, terus. Jadi kalau gini, mungkin gambar ini kan tidak begitu jelas ya. Walaupun sudah berusaha, Mas Fira juga sudah berusaha lebih baik. Anda bisa datang ke kantor. Saya kan tiap hari ke kantor. Ya, kecuali kalau Mbak Fitri neng Wonogiri ya mungkin angel. Tapi neng Mbak Mayami atau Mbak Yul, Mas Anjas di Jogja, kalau sopo jenenge Mbak Niken itu ya pas ke Jogja konfirmasi gitu loh. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan kalau yang nggak mengerti. Yang saya terangkan ini kan mungkin gambarnya nggak begitu jelas, tapi nanti bisa dikonfirmasikan apa konsultasi di kelas di kantor saya kan gitu. Saya tiap hari ngajar kok, jadi mesti ada di kantor Senin sampai Jumat, jangan khawatir. Cuma
saudara harus ngerti jam kuliah saya aja. Jadi nanti di sela-sela kuliah itu bisa ditanyakan, dan ujiannya nanti nggak ada ujian matematis, nggak ada. Ini sifatnya itu adalah analisis data semua. Jadi, dan itu mesti dibawa pulang kan, artinya take home, bukan seperti statistika matematik gitu. Ya. Jadi nanti ini kan sudah minggu keempat, minggu depan kan sudah minggu kelima kan, terakhir kan gitu. Jadi nanti ujiannya analisis data, take home kan gitu. Ya kalau take home ya nggak mungkin tuh dikerjakan 2 jam selesai kan gitu. Karena nanti Anda masih mencari-cari macam-macam lah gitu. Ya, oke. Jadi ada yang masih kurang mengerti atau ini, Anda konfirmasikan aja nanti datang ke kantor ya. Terutama yang di Jogja ya. Kalau yang kalau yang di luar kota ya kapan-kapan kalau pas kan nggak mungkin Anda nggak ke Jogja kan, ke Jogja ya. Nah, dikonfirmasi aja gitu. Sudah tahu tuh jam kuliah saya itu Senin jam 10 sampai 12.10. Selasa ya seperti ini. Rebo jam 10 sampai setengah 1. Kamis setengah 11 sampai jam 1. Dicatat. Senin jam 10.30 sampai jam 12. Selasa ya kelas Anda. Rebo jam 12 sampai setengah 1. Kamis setengah 11 sampai jam 1. Jumat itu tidak ada kelas. Jadi tapi saya insya Allah biasanya ke sekolah karena Jumatan juga di fakultas kan. Jadi yang kurang jelas Anda boleh menanyakan di kantor untuk lebih jelasnya. Jadi enaknya mahasiswanya dikit kan begitu. Kalau mahasiswanya 22, dino teko kan aku bingung gitu kan. Ya, karena ini kan 5 kan jadi bagus sekali. Jadi Anda bisa lebih mengerti. Oke. Jadi dimulai dari ini tidak stabil ditambah ini tambah lambda I. Nah, ini adalah matematisnya itu yang membuat minimum dari SSE plus lambda sigma binaris. Nah, ini terus punya arti geometris ini. Ini adalah mangkoknya yang SSE. Terus karena mangkok itu harus bersinggungan dengan lingkaran, berarti yang minimum itu yang di sini yang lebih pendek dari SSE, sehingga namanya estimatornya itu string gauge. Oke. Kemudian ini orang matematik selalu membuat generalisasi. Kalau ini diganti dengan harga mutlak kan berarti sekarang kalau harga mutlak B1 yang ada itu kan hanya kurang dari lambda kan gitu. Nah itu kan berarti gambarnya kan ini sudah di kuliah pertama kali bukan ada. Jadi kalau beta 1 itu beta 2. Jadi kalau beta 1 positif, beta 2 positif, ini menjadi beta 1 plus beta 2 sama dengan lambda. Berarti grafiknya kan ini. Nah, kemudian kalau beta 1 negatif dan 2 positif, saya punya bentuk harga mutlak kan ini berarti min beta 1 plus beta 2 sama dengan lambda. Jadi grafiknya ini. Dan seterusnya yang ini jadi ini lasso itu adalah kendalanya menjadi di sini. Kalau tadi kendalanya lingkaran, sekarang kendalanya bujur sangkar yang dirotasikan kan gitu. Kalau argumen minimum dari SSE
plus lambda sigma sigma I dari 1 sampai dengan P beta I itu disebut regresi masuk di RR, regresi masuk. Baik, ini sekarang akan kita kerjakan dengan R, dengan R. Kita praktekkan bagaimana mencari regresi rates. Nah, untuk mencari regresi rates itu banyak diadakan pre-processing dengan dibuat ke dalam bentuk standar ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke R. Kita lihat R. R-nya bisa terbaca? Ini program R-nya bisa terbaca nggak? Bisa, Pak. Ya, jadi kita nanti akan menggunakan beberapa library. Jadi untuk rate regression itu kita menggunakan beberapa library, lalu nanti saudara sudah ada pekerjaan rumah untuk rate regression ini biar lebih lebih mengerti kan. Nah, jadi library-nya itu saudara harus masuk ke install package ya. Nanti yang alamatnya adalah library dan agak jelas saya tulis pakai angka. Library mesh, kemudian library ISLF ya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Bentar. Saya harus pakai ini, kalau enggak nanti tidak kedengaran. Kita pakai library Parawi. Bisa kelihatan ya?
library faraway bisa. Kemudian datanya itu adalah data mid spec. Nah, kalau saudara ingin melihat variabelnya, jadi names ya, name mid spec. Ada 101 variabel. Nah, yang kita lihat itu adalah fat-nya ya nanti. Jadi berarti prediktornya itu adalah V1 sampai dengan V100. Kita akan melihatnya apa namanya? Responnya adalah fat. Jadi kita pertama kali harus apa namanya ini dinormalisir dulu ya, dinormalisir menggunakan apply dan kemudian s dot matrix ya, ya. Jadi kita mulai dengan mn sama dengan apply mid spec mid spec ini datanya dari 1 sampai 172. 1 sampai 172 ini kita kurangi dengan yang ada di kolom 101 karena itu yang ini apa yang merupakan variabel dependent. Kemudian koma, nah kita kerjakan pada vektor berarti pada kolom, sorry. Kemudian ini. Ya. Jadi ini proses untuk apa namanya membuat variabelnya itu dinormalisir. Ya. Jadi ini mengapa hanya baris ke 1 sampai 172 karena nanti 173 dan seterusnya itu kita buat sebagai data testing. Ya. Jadi ini yang buat data trainingnya adalah data testing. Karena kalau saudara melihat dimensinya itu, dimensi dari mid spec itu, mid spec. Nah ini kan 25, barisnya 251, kolomnya 101. Berarti kalau kita mengambil MM itu hanya mulai dari baris ke 1 sampai 172, itu artinya itu merupakan data testing. Gimana bisa mengikuti ini? Tampilan R-nya nggak kelihatan. Gimana? Tampilan R-nya nggak kelihatan, Pak. Apanya yang nggak kelihatan? Tampilan R-nya. Tampilan R-nya nggak kelihatan? Iya. Sebentar. Ini sudah sharing. Coba tatanya Mas Wira. Bisa nggak kelihatan? Tempat saya sudah kelihatan itu, Pak. Gimana? Kalau Di tempat saya sudah kelihatan terlihat juga. Saya juga kelihatan, Pak. Hanya Anjas. Ya, Koneksinya Anjas mungkin. oh ya maaf Mas Anjas, berarti kalau yang lainnya bisa
Berarti yang salah komputer Anda. Dari 5 orang, 4 bisa kelihatan. Ya. Berarti Mbak Su, Mbak Fitri, Mbak Mayami sama ini bisa lihat semua ya? Bisa, Halo? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya Mas Anjas dicek dulu anunya, koneksi internetnya. Bisa ngikuti apa perintahnya ya? Semuanya bisa ngikuti perintahnya kan? Nggak terlalu cepat kan? Halo? Bisa, Pak. Oh, bisa, oke. Good. Nah ini TX itu kan berarti untuk kita membuat apa namanya data testing, ya. TX sama dengan S matrix S matrix. Ya, TX S matrix sweep mid spec itu dari 173 sampai 215. 173 sampai 215 sampai dengan 215 ya. Ini kemudian ini masih dikurangi dengan 101 dulu. 215, minus 101 itu, kemudian untuk TX adalah spek 251, kemudian 2 mm, ya. Ya, saya ceknya di TX matrix sweep mid spec 173 215 min 100 sampai 215 min 101, berarti kita keluarkan petnya 2 kemudian mm. Dari mana yang salah? Itu belum ditutup pakai kurung siku, Pak. Belum kurung Setelah pakai min tutup. 101. Oke, ya. Kita naik. Berarti ke sini belum ada ini kan? Kurung siku. Terus kemudian mm-nya ini harus ditutup lagi dengan 1 kurung ini. Ya. Betul. Makasih Pak Jul. Jadi ini merupakan data. Jadi kalau kita lihat ini kan dimensinya 215. Yang pertama kali kan hanya sampai 172. Ini mulai 173. Berarti ini merupakan data testing. Kemudian tren X itu sama dengan S dot matrix, ya, jadi ini S dot matrix sweep sweep mid spec mid spec 1 sampai 172, 1 sampai 172,
kemudian koma min 101 kurung tutup koma 2 mm. Ya, dan X. Jadi sekarang kita menggunakan berikutnya adalah library mesh. Library mesh. Oke. Jadi nanti Anda harus menginstall ini semuanya ya. Kalau nanti yang ISLR itu harus tipe 4 ya. Tidak bisa 3 lagi. Jadi YC-nya itu merupakan apa? Merupakan responnya ya berarti sekarang. YC sama dengan mid specular fat berarti ini yang kita ambil untuk variabel fat kan gitu. Yang tadi di sini itu merupakan ini yang satu ini berarti ini responnya kan gitu. Jadi mid specular fat kita ambil yang supaya sama ukurannya kan tadi 1 sampai 172 kan. Ini 1 sampai 172 dikurangi dengan mid spec specular fat. Ini kan dinormalisir saja itu. Jadi min dari specular fat 1 sampai dengan 172. 1 sampai dengan 172. Kemudian kurung tutup terus kurung biasa. Nah, ada yang mengong nggak? Mid specular fat dokumen mid specular fat 172. Ya, mudah-mudahan sudah ikut. Mid spec saya ada kurung apa ini? Itu setelah mid spec terus dollar fat itu kayaknya belum kurung siku Pak. Oh ya, Kurung siku salah. juga. Ya, benar. Karena saya tadi kepencet anunya. Gitu. Ini enggak match ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan jadi ini variabelnya sudah siap untuk diolah. Sekarang kita menggunakan G-Rich. G-Rich itu sama dengan LM dot rich LM dot rich kemudian YC kemudian kita regresikan terhadap train X.
tren X, kemudian harga lambda ya tadi di lm dot rate YC diregresikan terhadap tren X, lambdanya lambda itu sama dengan sequence dari nol sampai dengan 5E-8, 5E-8, 1E dan 9. Ini 9. Kemudian kita punya LM rate DC lambda sequence ini berarti 2 kali ya. Ya. Jadi kita sudah mempunyai regresi rate di mana di sini harganya adalah lambda dan koefisiennya kan gitu. Kemudian kita membuat matplot. Matplot itu untuk menggambarkan nanti beberapa lambda gitu. Jadi sumbu ke kanannya lambda, sumbu ke atasnya itu beta. Nah, nanti kita pilih lambda yang optimum itu apa? Nanti pakai general cross validation. Jadi yang masih ingat kalau general cross validation itu diambil satu, dijadikan ini dan seterusnya, tapi itu kan kita nggak mungkin kerjakan sendiri, yang kerjakan komputer kan gitu. Jadi sekarang kita plot dulu matplot di rate dolar lambda di rate kita ambil variabelnya lambda ya, dolar lambda itu sebagai sumbu X kan, kemudian lawannya adalah transpose dari G-rate dolar koefisien. G-rate dolar koefisien. OF, kemudian kita tutup. Jadi matplot itu kan menggambar sumbu X terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya boleh bermacam-macam. Jadi artinya Y-nya itu boleh 1, 2, 3, 4 sampai 100 variabel nggak masalah gitu. Jadi kalau saudara tanya matplot itu X, Y itu boleh vektor. Dan makanya ini bisa enak gitu. Jadi sumbu X-nya itu variabelnya lambda kan, dari G-rate dolar lambda itu artinya dari G-rate diambil variabel lambda, kemudian pada sumbu T itu transpose G-rate dolar koefisien. Kemudian type-nya ini tinggal aksesoris saja sebenarnya. Type sama dengan line kan gitu, L. Kemudian LTY 1, LTY sama dengan 1, kemudian XLab. XLab. Ya kita hanya nulisin saja kan, X sama dengan expression, sama dengan expression lambda, terus balik lambda, kemudian kita kirim cukup. Kemudian berikutnya GLab.
unit sama dengan expression head kita. Kita head kan gitu. Head kita tiga kali. Ya, jadi ini kita menggambar lambda sama koefisien beta. Ya, itu gambarku itu beneran kurang ngerti. Jadi karena ada 100 itu ya, ada 100 ini gambarnya begitu. Jadi ini gambar dari regresi rate. Nah, kita memilih lambda di sini yang optimum itu mana? Kan hanya satu toh. X transpose X plus lambda I inverse X transpose Y. Berarti kita butuh satu lambda aja, tidak semua lambda. Lambda itu kan kita pilih yang meminimumkan generalized cross validation. Jadi ini dari data, kemudian kita bisa melihat dimensinya, nanti mana yang kita buat sebagai data training dan mana yang kita pakai sebagai data testing. Kemudian kita buat matriks yang kita normalisir termasuk Y-nya, kemudian kita masuk di rates. Jadi lm.rates. Kalau regresi biasa kan hanya LM saja. Ini bisa di Oke. Terus hasil ini kita buat matplot dari lambdanya dengan koefisiennya. Nah, dari sini kita memilih lambda yang optimal. Jadi kita select. Nah, ini sudah saya harus ke sini dulu. Select rates. Jadi kita milih lambda yang optimal. Nah, ini kan sudah terakhir itu minus value of generalized cross validation adalah 1.5e pangkat min 0,8. Nah, itu adalah lambda yang optimal. Jadi kita buat letaknya di mana? Kita lihat saja dari upline. Upline, kemudian P sama dengan ini harga ini 1.8e 8e minus 8. Nah, ini kan harga lambda yang optimal sesuai dengan ini hasil yang generalized cross validation yang terkecil kan gitu. Ya. Nah, tugas saudara apa di sini? Tugas saudara saya buat di chat ya. Chat itu hitung MSE
dari uh, di dari Rich ya. Dan di Rich. Baik untuk data training dan testing. Oke, ini kerjaan saudara untuk minggu depannya. Itu MSc dan GRID, dari GRID dan untuk data training dan data testing. Sekarang untuk apa? Lihat buku ISLR karena ini nanti kalau saya nulis nggak bisa saya nulis ke papan tulis, ini harus keluar dulu. Jadi apa namanya perintahnya harus lewat chat aja. Pengganti papan tulis. Ini reservation dari buku saya, halamannya kok nggak saya tulis ya. Tapi bisa dicek itu di bukunya. Di regression pada buku ISLR ya. Itu nanti datanya adalah liter data adalah liter tentang baseball ya, ini tentang baseball ya. Nah ini di sini banyak data yang hilang. Banyak data yang hilang. Sekarang bagaimana menghilangkan mesin data tersebut. Mesin data tersebut sebelum analisis. Okay. Jadi pada regresi pada buku ISLR itu datanya adalah hitters. Itu tentang baseball, kita bisa cari ya. Terus banyak data yang hilang
bagaimana menghilangkan missing data tersebut sebelum analisis data. Nah, buku ISLR itu menggunakan package DLNet untuk regresi teks maupun masuk maupun nah, jadi ada pilihannya kapan ini ada pilihannya ada pilihannya kita cek aja nanti dulu ya. Nah, PR melakukan regresi teks untuk Python dengan DLN dalam lambda versus koefisien beta dengan yang atas sudah tertulis? Sudah belum? Halo? Yang atas sudah tertulis? Yang atas sudah tertulis belum? Sudah, Bapak. Oke, Sudah berarti ditulis kita- Pak sebelumnya. Jadi ini pada dasarnya hanya pakai library yang berbeda dan itu buku sudah ada, tapi saudara harus persis saja sama dengan di buku ya itu. Cuma Anda harus mencoba karena headersnya itu harus dilakukan cleaning dulu. Kalau nggak dilakukan cleaning, saudara cek nanti kalau nggak bisa. Nah sekarang tugas saudara cleaning data itu seperti apa di PR. Ikutin ini hanya bedanya nanti saudara harus menggambar tadi lambda versus koefisien beta, kemudian saudara cari yang lambda yang optimum tadi. Coba kita lihat ya, datanya kan header.
Nah, Peter. Peter itu kan kalau baseball itu pernah main baseball nggak? Kalau nggak pernah main baseball, saya dulu main kasti. Nggak ada baseball. Ya kayak kasti gitu ya. Jadi kapan hit sama tidak itu. Oke, berarti saya harus belum masuk library SSL. Library ISLR. ISLR. Oke. Ya. Sekarang kita lihat data Twitter. Oke. Terus sekarang kita lihat ada berapa names-nya. Name dari Twitter tadi. Jadi add hits, run, dan seterusnya itu ya. Tapi kan ini ada hubungannya seperti basket, seperti sepak bola itu, gaji pemain itu kan terutama tergantung pada misalnya sepak bola berapa kali memasukkan kan gitu. Ya ini juga hubungannya dengan hit kan gitu. Nah di sini juga untuk membuat pre-processing itu menggunakan model matrix, ya, model matrix. Kemudian kalau misalkan salary itu diregresikan terhadap seluruh variabel yang lain, kalau nulis satu-satu kan di sini ada berapa variabel itu? 19, 20 kalau diregresikan dengan yang lain, saudara nulis satu-satu itu kan cukup ditulis ini. Jadi misalnya salary gitu cukup ini dikasih titik. Itu berarti salary itu diregresikan terhadap semua variabel tersisa. Jadi nanti salary tilde titik itu berarti regresinya sudah semua variabel. Ya, jadi saudara melakukan regresi. Jadi di sini misalnya kalau saudara lihat dimensi dari iter, dimensi dari iter, nah 322 garis 20 variabel kan. Nah nanti kalau saudara lihat di situ banyak variabel yang hilang, datanya hilang. Nah, saudara untuk bisa mengerjakan di situ, saudara harus cleaning semua data-data yang hilang tadi. Lalu library-nya adalah GLLnet library GLLnet. Jadi itu semuanya harus saudara install semuanya dulu ya.
Sekarang kita akan melihat pada regresi yang lain, yaitu regresi spline. Kita lihat saja. Regresi spline. Jadi ini juga bentuk regularisasi ya SSE ditambah penalti karena regresinya karena fungsi regresinya lurus atau smooth Oke. Jadi nanti library-nya nanti adalah spline. Library line. Jadi kita mulai dari fungsi sinus pangkat 3, 2πx pangkat 3 plus epsilon, di mana epsilonnya mempunyai distribusi normal, min 0, variansinya adalah 0,1 kuadrat. Ya, nanti kita dekati dengan polinomial, lalu apa permasalahannya, sehingga kita harus menggunakan fungsi spline. Ya. Jadi kita tuliskan dulu Pangki itu adalah fungsi sama dengan function x kemudian sinus dua px pangkat 2 kali p 2px kemudian kita tutup pangkat itu. Jadi kita punya fungsi regresinya adalah sinus 2πx pangkat 3. Dua pangkat 3, terus kemudian di pangkat 3, sorry. 2πx ini yang salah di 2πx pangkat 3
2px pangkat 3 semuanya dipangkatkan 3. Ya. Jadi kita punya fungsi yang smooth tapi tidak linear karena sinus 2px pangkat 3 semuanya dipangkatkan 3. Nah, X-nya kita definisikan pada 01, X sama dengan sequence dari 0,1 baik sama dengan 0,01. Itu untuk mendefinisikan X-nya kan. Kemudian kita definisikan Y-nya karena ini harus ada noise-nya ya. Jadi Y sama dengan funky X kemudian plus 0,1 kali R norm ya 101 kan katanya. Nah, sekarang kita gambar dengan MATLAB. Nah, jadi ini Y-nya itu adalah regresinya, funky Y itu sorry datanya, terus funky X itu adalah garis regresinya kan gitu. Jadi kita buat. Jadi intinya di sini bahwa kita akan melihat bahwa penggunaan regresi polinomial itu tidak bagus. Karena regresi polinomial itu tidak menjamin adanya titik belok. Ya. Jadi selain itu adalah fungsi yang dia itu piecewise continuous, di titik beloknya itu continue. Jadi itu kalau data misalnya data pertumbuhan bayi itu kalau di bukunya Eubank itu sesudah waktu tertentu itu naik, nah bulan tertentu itu akan berbelok agak mendatar gitu sehingga terjadi yang namanya belokan kan gitu. Nah ini di sini juga nanti kita lihat bahwa fungsi itu juga mempunyai belokan. Nah kalau begitu itu untuk fungsi regresi yang polinomial itu tidak bisa melakukan hal itu. Jadi kita buat matplot. Jadi kita lihat X, jadi atasnya itu 2. Jadi Y kemudian funky X jadi ini sungguh X-nya itu adalah X-nya sendiri yang kita definisikan dalam sequence 01 yang setelahnya itu 0,01. Y-nya adalah data yang sudah ada noise-nya
plus fungsi X itu adalah garis regresinya. Nah itu sebenarnya sudah lainnya itu hanya aksesoris saja. Nah, ini type sama dengan PL type sama dengan PL, koma Y-lab sama dengan Y-lab sama dengan Y. Kemudian PCH sama dengan 18. Sama dengan 18, kemudian LTI sama dengan LTI sama dengan 1. Bentar. Setelah tab itu sama dengannya belum ditulis. Setelah Type. matplotlib itu ya, oke. Terima kasih. Berarti itu terbaca atau? Kalau nggak terbaca kan nggak bisa. Kasihan Mas Anjas ya, belum kita baca. Sudah bisa belum ya Mas Anjas? Oh, lagi malah keliru. Sudah Pak, Oh, sudah. sudah Ya. bisa. Oke. Good. X bin Y fungsi X type sama dengan PL, Y sama dengan nanti sama dengan 1. Oh, Ini setelah type sama dengan, bukan setelah matplotlib. Type bentar. sama dengan. Oh ya, matplot X type sama dengan. Oh ya, oke. Bentar. Ini matplotnya itu kan nggak pakai sama dengan kan? Nggak pakai. Oke, terus ini type ini ya. Is type mana dengan ini yang sama dengan ya. Oke. Ini Iya Pak. Y-lab sama dengan text. Oke. Nah, selesai. Itu beneran itu satu selesai. Gambar ini beneran gimana ini ya? Punya kelihatan itu gambar ini. Mas Anu tunggu ya. 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 Jadi ini gambar dari garis regresi yang bagus. Itu. Terus titik-titik ini semuanya adalah dengan adanya random noise. Nah, yang jadi perhatian kan ini. Gambar ini loh. Ini kan ada namanya titik belok. Jadi kan ada titik beloknya seperti ini itu regresi polinomial tidak bisa. Regresi polinomial tidak bisa. Nanti kita akan bicarakan dengan apa yang kita sebut dengan spline itu tadi. Kita sebut dengan yang kita sebut dengan spline itu tadi. Lalu mengapa itu terjadi? Mungkin metode regularisasinya akan saya terangkan di papan tulis. Jadi ini saya left dulu, stop sharing ya. Nah, tapi gambarnya sudah bisa tergambar. Kita lihat dulu plotnya. Mbak Jul, sudah bisa gambar? Pripun Pak? Bisa gambar di komputermu? Bisa. Bisa, oke. Mbak Likat? Bisa Pak. Bisa, oke. Mbak Mayami bisa? Mbak Fikri juga bisa? Oke. Bisa, Mas Pak. Andes bisa? Oke, good. Ya, jadi sudah ngerti permasalahannya kan? Oke. Jadi kita stop sharing, kemudian saya akan terangkan
mengapa metode regularisasinya itu harus spline. Jadi ini kita membutuhkan fungsi yang smooth. Smooth lalu dimungkinkan adanya titik belok. Itu. Ini ada, ini loh, ini kan belok itu. Gitu. Jadi kalau buku spline yang standar itu berat bayi itu sesudah, jadi naik terus sesudah umur tertentu itu beloknya itu ya naik tapi apa namanya agak landai gitu, sehingga itu disebut dengan titik belok. Jadi ini kalau mata kuliah yang spline yang pertama kali itu ditunjukkan, itu loh yang disebut spline, regresi spline gitu. Jadi ini nanti saudara akan lihat apa namanya spline yang ini namanya cubic spline. Ya. Sehingga kita nanti mempunyai mengapa harus spline cubic, terutama saudara bisa gambar yang ini. Ya. Oke, jadi nanti saudara kalau punya masalah boleh datang ke kantor untuk bertanya ya, jangan takut ya. Ini kita stop sharing dulu. Stop video. Oh ini. Oke, sekarang saya ke papan tulis. Beta rates itu sama dengan X transpose X plus lambda I inverse X transpose Y itu adalah argumen minimum dari SSE tambah dengan sigma tidak dengan P BI kuadrat. Suara saya oke? Bisa dengar? Suara. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini itu adalah penjelasan dari argumen SSE plus sigma BI kuadrat. Nah, kita tadi sudah melihat data itu ada yang sudah bisa. Jadi ini kan kebetulan kan regresi. Ini kan namanya bentuknya kan fungsi linier. Bentuknya kan fungsi linier. Nah, orang itu selalu berpikir kalau fungsi linier generalisasinya apa? Fungsi polinomial. Di generalisasi. Jadi kita mempunyai regresi polinomial, kita head polinomial kan sama beta 0 plus beta 1 x head ya plus beta head x kuadrat plus kp head xp pangkat p.
ini tidak perlu penalti ya, karena ini regresi biasa kan. Tidak perlu dihukum, tidak perlu diregularisasi kan gitu. Nah, seperti gambar tadi, polinomial tidak cukup. Polinomial tidak cukup. Sehingga dibutuhkan fungsi smooth. Nah, cirinya apa? Ciri itu kita lihat kalau order M itu nanti Fm X itu penting. Jadi untuk kasus kita itu kebetulan untuk M sama dengan 2 sudah cukup. Ya. Jadi kebetulan untuk kasus kita M sama dengan 2 sudah cukup. Jadi perlu penalti karena kita memakai continue. Sehingga untuk regularisasinya argumen minimum SST plus lambda di situ F2X ya. Itu ada juga di buku itu. SST plus lambda F2X itu kita buat minimum. Nah, hasilnya itu adalah spline of 3. Hasil itu spline order 3-nya itu punya basis. Jadi ini cerita tentang regularisasi dari lingkaran, kemudian bujur sangkar, sekarang penalti karena kita menggunakan fungsi yang smooth. Ya. Fungsi yang smooth itu hasilnya spline. Nah, spline itu harus punya yang namanya basis. Basis itu apa toh? Basis itu adalah pembuatnya, jadi apa, unsur dasarnya. Jadi kalau unsur dasar dari roti itu adalah tepung sama telur, ya. Ini nanti ada apa namanya, ada juga polinomial yang apa yang disebut dengan titik-titik tertentu yang disebut dengan not. Gitu. Jadi ini di buku itu saudara kalau minggu depan insya Allah saya ulangi lagi, tapi saudara juga sudah mulai membaca yang namanya regresi spline. Saudara cari judul spline gitu ya. Terus regularisasi seperti apa?
Itu di bab berapa ya? Bab 4 ya kalau nggak salah. Itu di bukunya ISLR itu. Ya. Selain saudara baca dulu ya, mungkin saudara kalau kurang mengerti ya biasa aja lah. Nanti makanya minggu depan topik kita mungkin kita mulai juga dengan spline itu. Ini saya tunda dulu. Saudara juga coba dulu membaca dari buku, nanti kita matchkan dengan apa yang akan saya kuliahkan minggu depan. Jadi jangan lupa saudara punya tugas untuk regresi rates, dan saya ulangi lagi, ujiannya tidak ujian di kelas, tapi ujian analisis data yang dibawa pulang. Jadi syukur-syukur kalau saudara punya masing-masing menuliskan ke saya jadwal ujiannya. Jadi saya nanti memberi waktunya itu bisa saudara tidak tertumbuk-tumbuk dengan dengan ujian yang saudara tempuh gitu ya. Itu akan lebih baik. Ya, di-emailkan ke saya ujian hari ini, mata kuliah ini. Jadi nanti plus harinya berapa hari, nanti kan jadi bisa harapannya bisa optimal ya. Saya kira gitu. Gimana? Sudah cukup ya? Saya juga sudah cukup capek ini. Gimana? Sudah mulai banyak tantangan? Sudah mulai banyak tantangan toh? Ya. Kalau saudara baca-baca itu regresi raso, regresi rates, spline itu bahannya cukup bagus untuk tulisan-tulisan. Kalau misalnya Mbak Mayawi, Mbak Niken sama Mbak Fitri kalau mulai baca-baca ada yang tertarik nanti bisa ditunjukkan ke saya. Oke. Ya, itu ya saudara harus cari, dicoba dengan topik-topik itu ada yang menarik enggak kan gitu. Ya untuk ditulis sebagai tesis. Kalau Mbak Yul kan untuk nambah saja karena dia sudah topik tesisnya sudah dapat. Mas Anja saya kira punya pembimbing yang lain yang juga mestinya akan mengarahkan juga. Gitu. Ya, cuma kalau yang 3 baru itu yang kebetulan kan saya yang bimbing, jadi harus mulai sedikit diarahkan gitu. Nanti dari topik-topik ini yang paling menarik apa? Gitu. Karena berikutnya itu topiknya makin lama makin banyak tantangannya kan gitu. Ya. Saya kira itu untuk hari ini. Gimana? Sudah cukup ya? Don't worry, don't hesitate to come to my office if you need some help. Jadi jangan sungkan untuk datang ke kantor saya kalau butuh bantuan ya, butuh discussion. Gitu. Saya sudah tunjukkan jam kuliah saya gitu. Jadi cukup fleksibel, saya sudah tidak begitu banyak ngajar, jadi ya saya kan sudah relatif ini, jadi sudah mengurangi banyak kegiatan yang, tapi ya pasti ke kantor kan, insya Allah kalau enak gitu. Oke, saya kira itu untuk for today. Jadi katanya alumni itu sometimes we have to speak in English gitu. Ya. Cucu saya tadi malam, cucu saya itu yang dari anak saya nomor 1 itu kan lama di Amerika, lahir di Amerika, jadi bahasa Inggrisnya bagus. Nah, dari anak saya yang kedua kan sekarang ibunya kan lagi program S3 di Prancis, tadi malam itu kirim video baca puisi pakai bahasa Prancis gitu. Jadi cucu-cucu saya yang dari satu anak itu pintar bahasa Inggris dan dari anak yang lain pintar bahasa Prancis. Dan dengan sendirinya yang nomor 2 itu pintar bahasa Arab itu karena ibunya itu dosen UIN, jadi diajari juga sedikit bahasa Arab gitu. Jadi ya itu hiburan saya aja itu. Ya, kalau Anda kan hiburannya beda, pacaran kan, ya toh? Atau kamu kecuali Mbak Juli ya, Mbak Juli kan sudah punya suami. Yang lain-lainnya kan masih udah senang pacaran toh? Ya ora? Iya atau tidak? Iya atau iya? Orang harus jawab.
Ya, waktunya Anda itu memang waktunya pacaran, jangan khawatir. Ya. Oke, saya kira itu ya hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan di hari dan jam yang sama. Oke. Sehat loh ya. Saya duduk lagi sehat ya. Pak. Ya Bapak sehat Pak, selalu ya. sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih Bapak. Terima kasih, Pak.